Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua yang ada di Facebook terutama, mari ketahuilah inti dari wejangan dan baiatan, melaksanakan terutama melalui proses akdu nikah, melalui dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat tersebut menunjukkan untuk bersaksi. Jadi diri ini untuk bersaksi kepada Sang Maha Hidup, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Itu inti dari syahadat. Jadi syahadat itu bukan hanya diucap saja, bukan hanya dikumandangkan, disuarakan sampai keras, bukan di situ. Syahadat adalah bersaksi yang sebenarnya, bahwa kita setiap hari menunjukkan di dalam sholat itu seperti itu, kan syariat. Menurut hakikat itu bersaksi, harus mengetahui yang telah diri tunjuk itu. Siapa yang diri tunjuk itu asyhadu alla ilaha illallah, itu harus tahu, harus mengerti inti dari asyhadu alla ilaha illallah yang kamu tunjuk itu. Harus paham di situ. Bersaksi. Nah, persaksian itu bahwa menurut kakak ada yang palsu, ada yang sesungguhnya. Karena apa? Dengan berhubungan baiatan itu, wejangan Jawa itu menyaksikan yang sebenarnya zat hidup yang kau tunjuk itu. Setiap hari mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, harus mengerti yang kau hadap, yang kau tunjuk, nanti kembalinya di situ. Itulah inti syahadat. Jadi diri panjenengan semua itu jika melaksanakan sholat syariat, mengetahui uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sudah mengetahui yang diri kalian tengok ke kanan ke kiri, itu sudah tahu. Siapa yang kau tengok itu sudah tahu. Orang kalau sudah pernah menyaksikan diri zat Tuhan Yang Maha Esa itu, iya, benar-benar sudah yakin, sudah mengetahui, bersaksi pada zat. Nah, itu inti dari wejangan Jawa itu. Dan nanti setelah sudah mengetahui, nah itu terus disaksikan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Bersaksi, disaksikan orang banyak, enggak apa-apa. Kalau awal wejangan Jawa untuk mengetahui sang zat, sang Maha Hidup itu harus satu persatu saya antar, harus yakin, saya arahkan biar mengetahui sang gaib, zat hidup, zat yang kekal, zat yang abadi, tempat hidup besok
itu arah roh kembalinya agar mengetahui kemana pulangnya kembali roh itu. Saya tunjukkan harus modal dari yakin yang kuat, yakin yang sudah puncak, yakin hakul yakin yang hak, yakin yang sebenarnya, yakin yang puncak, itu tidak ada lagi. Itu inti dari dua kalimat syahadat itu, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu itu melihat nanti saya jabarkan setelah sudah wejangan, setelah menyaksikan sang hidup, saya udarkan di diri panjenengan semua, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu saya tunjukkan yang mana anna muhammadar rasulullah, yang mana illallah, la ilaha illallah. Asyhadu itu melihat, membuktikan yang sebenarnya. Nah itu. Jadi mata zahir, mata batin menyaksikan, asyhadu itu menyaksikan, melihat yang sebenarnya. Asyhadu alla ilaha itu disinarnya semua apa yang tidak sama dengan laisa kamitslihi, itulah la ilaha. Bukan. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un, zat wujud Allah memang berbeda dengan makhluknya, makanya la ilaha. Tidak, itu semua dikosong, disena, bukan itu. Hanya siapa? Illallah, itu hanya illallah, zat wujud yang nyata, wujud yang sebenarnya, wujud yang kekal abadi, yaitulah laisa kamitslihi syai'un. Kalau tidak ada yang menunjukkan, kalau tidak ada yang mengatakan, ya nggak tahu lah. Jadi inti pertama itu memang kan belajar ilmu rasa. Allah Tuhan yang Maha Esa, kalau disebut di Islam memang kan Allah. Pertama Tuhan yang Maha Esa mengenalkan namanya. Semua anak kecil kenal namanya. Lah Tuhan yang Maha Esa kan mempunyai zat. Semua yang ada di dunia, alam dunia ini, ada sebutan, pasti ada wujud. Sebutan kan nama, pasti ada wujud. Ya, itu hak. Lah, marilah kita sudah mengetahui nama, carilah sang yang sebenarnya yang kau sebut-sebut itu. Buktikan yang kau sebut itu namanya Allah. Saya kenalkan mulai sirnya. Allahu masuk, sirnya kan itu masuk di dalam tubuh diri kita semua ini melalui proses lewat embusan napas, hidung. Allahu rasa batin Allahu dimasukkan Allah. Lah itu kan sir, masuk di dalam diri, maksudnya bunyinya Allah, sir Allah, tapi dengan batin saja Allah. Lah itu prosesnya. Ulun salam Allah, tahanan, ditahan di pusar, di tengah-tengah di sini, di pusar ditahan Allah. Ulun salam, assalamualaikum, dengan batin selama
diri nggak mengetahui, zalim, nggak mengerti, nggak mengingat selama diri ini zalim, banyak zalimnya. Apa? Karena nggak mengingat. Nah ini pertama kan mengenal asma, sir asmo, namanya Allah itu. Dengan sampean rasakan, ingat, selalu ingat pada Allah. Lah itu kan sudah kuat untuk memperkuat adanya syariat, daripada kalian Allahu Akbar nggak ingat, hanya mau akal pikiran. Rasakan dalam hati Allah masuk, lalu keluarnya hembusan napas, kembali ikuti Allah masuk, terus ikuti keluarnya batin, terus sambung terus sampai terus suatu saat itulah zikir yang tanpa pisah. Zikir namanya zikir daim, bisa dibilang sholat daim, sholat ingat. Lah diri panjenengan daripada nggak ingat, diam, tapi sampean ingat, selalu sampean gunakan setiap aktivitas apapun itu ingat. Lah itu kan sudah sama dengan sholat. Daripada diri panjangan Allahu Akbar melaksanakan 5 waktu gak ingat, tapi panjenengan setelah gak sholat 5 waktu itu gunakan kan, ya sama saja ingat, sama dengan sholat. Dalam hakikat sholat ingat masih ya. Tapi ada tingkat lanjutnya, masa Allah itu hanya diingat saja, harus diketahui. Harus diketahui, bukan hanya diingat, harus diketahui. Mana buktinya yang panjenengan ingat? Hanya kenal sebuah nama, itu harus buktikan. Jadi panjenengan melakukan proses baiatan wejangan Jawa itu untuk membuktikan yang kau hadap, yang kau ingat. Nanti lama-lama proses diri panjenengan dikenal, sang mursyidnya di sini, bisa dialog, omong-omongan. Itulah nanti terakhirnya panjenengan untuk mengenal Gusti Kula lan panjenengan itu, zat itu. Jadi sang maha hidup itu mempunyai wakil di diri kula lan panjenengan semua itu, namanya roh idzofi di situ. Lah terus beriku ada namanya Gusti lah. Lah Gusti itu termasuk wakil dari Tuhan. Goibnya banyak, tapi ya hanya satu Ahad yang menyinari hidup, yang di mana-mana ada itu. Hidup di mana-mana ada. Hanya satu hidup, meliputi semua alam semesta ini, terutama siapa? Diri manusia. Lah diri manusia termasuk makhluk yang utama, makhluk yang mulia. Maka dari itu tiada makhluk yang lain seperti diri manusia itu. Semua itu tidak mempunyai guru, tidak mempunyai mursyid sejati. Yang mempunyai guru sejati hanya makhluk manusia. Maka dari itu makhluk manusia tersebut makhluk yang paling sempurna. Kalau di ayatnya Islam kan insan mukamil itu. Jadi manusia itu termasuk makhluk yang paling sempurna. Lah itu yang
sanggup waktu itu di alam kandung, alam arwah, alam roh itu berjanji, bersaksi, kulolan panjenengan diri ini sudah pernah bersaksi di alam wahdah, alam kandung, alam rahim ibu panjenengan sebelum dilahirkan ruh itu mulai 1 bulan ada tetesan segumpal air segumpal tetesan darah antara merah dan putih, bopoh dan biung itu sudah 1 bulan itu sudah dijanji. 40 hari dijanji. Pertama janjinya sang mau hidup dengan roh diri manusia niki kula panjenengan niku dijanji alastu birobikum, janjinya sampai 3 kali berturut-turut 40 hari kemudian dijanji alastu birobikum menjadi segumpal daging. Nah, itu dijanji, belum bisa jawab sampai 3 kali sudah dibentuk 40 hari ketiga dijanji alastu birobikum, roh itu kula lambannya itu dijanji, hei ruh kabeh beribu-ribu roh dijanji alastu birobikum, hei ruh-ruhku kabeh, kamu mau tak lahirkan hidup ke alam wahdah, alam wahidiyah, alam yang ketiganya, yaitu dunia, alam dunia. Kamu mau apa atau tidak? Saya lahirkan untuk mengurusi alam dunia itu, aturan dunia itu aku pasrahkan kepadamu semua itu yang sanggup. Roh-roh itu enggak ada yang mau menjawab, ada yang satu menjawab, yaitu yang namanya insan, manusia yang mau menjawab. Seperti lainnya malaikat apa itu setan jin iblis itu enggak mau, dan lain-lainnya sebagainya enggak mau, seperti binatang apa itu enggak mau. Hanya roh insan mungkamil itu yang mau menjawab itu. Hadis tersebut apa? Muhammad, Nur Muhammad dan Rasulullah itu muncul mau. Oh, Muhammad, Nur Muhammad itu. Muhammad, akhirnya lahir Muhammad. Adanya dunia ini, ada Nur Muhammad, ada dunia ini. Terus ada kula lan panjenengan sanggup dilahirkan di dunia adanya alam wahidiyah ini. Nah, itulah intinya kula lan panjenengan sanggup. Apa ayatnya? Qalu bala syahidna alastu birobikum. Allah berjanji dengan roh diri kula lan panjenengan, lalu sanggup. Qalu bala syahid. Nah, yang sudah sanggup dilahirkan di dunia ini termasuk sudah sanggup. Yang nggak sanggup ya memang nggak mau jawab. Ada yang nggak mau jawab setelah dijanji nggak mau. Seperti orang mengandung dalam 3 bulan atau 4 bulan itu
yang guguran itu termasuk kan itu yang roh nggak sanggup, nggak diberi hidup sama Tuhan. Polanya sudah nggak sanggup, memang jelas nggak sanggup. Makanya nggak dijadikan roh itu, nggak dipasang hidup, gugur. Itu ada cara orang yang nggak guguran itu, nggak jadi hidupkan di dunia. Polanya nggak mau dijanji, itu hak memang. Lah itulah, ketahuilah inti dari asyhadu alla ilaha illallah, bahwa kula lan panjenengan bersaksi dengan Gusti kula lan panjenengan zat itu sang maha hidup yang ditunjuk setiap hari itu, agar tahu siapa yang kau pun tunjuk, siapa yang kau uluk salam setiap hari itu. Kalau sudah mengetahui, sampean itu nggak bisa menghindar dari di situ, selalu diliputi. Sang Maha Hidup selalu menghidupi dimanapun ada, walaupun di benda mati apa saja ada. Pokoknya kobel, nggak ada. Sampean itu harus ngerti, ya Allah. Gak bisa menghindar dari situ sampean. Semua ada. Maka yang kamu lihat, kelihatan, bisa kamu sebut itu bukan. Makanya nggak bisa dijelaskan, harus satu persatu saya arahkan, harus datang. Gak bisa saya udarkan, walaupun mursyid yang lain selain saya, gak ada yang berani. Karena apa? Bahaya. Orang Jawa ada wadinya, wadi kan rahasia memang. Nanti kalau dibuka, ya nanti, ya Allah, sangat kejam. Iya, sangat kejam. Ya bisa langsung dibendu. Iya, itu hak. Gak ada hukuman langsung. Gak boleh. Maka dari itu saya himbau yang sudah melalui proses, janganlah. Harus apa yang aku wejang harus dipegang. Tidak boleh disampaikan dengan siapapun, untuk diri sendiri. Untuk mengetahui zat hidup itu tidak boleh diomongkan orang lain, ya gak boleh. Seperti wejangan sir asma itu juga ya untuk diri sendiri tidak boleh. Kalau sudah mengetahui, umpama sampean itu nanti yang aku udarkan tadi, sampean yang sudah paham bisa menggunakan ya untuk sendiri. Jangan ditularkan dengan orang lain. Ada wadinya gak sama. Soalnya apa? Kalian tidak ada perintah, belum mendapat perintah, belum mendapatkan wahyu untuk menyampaikan itu. Ada wadinya. Nah, tidak sembarangan, tidak semua orang untuk menyampaikan. Apa sih hidayah, apa sih taufik? Nah itu pertama sampean niku kula panjenengan pertama mendapatkan hidayah dan taufik. Nanti kalau sudah wahyu turun, itulah namanya perintah. Sampean diperintah. Lah nek diperintah ya sudah melaksanakan. Kalau ndak ada tugas perintah, ya nggak boleh lah. Seperti saya ini nggak ada perintah, masa yo terus nyelonong mejang, yo gak berani kan. Ada tugas, ada perintah untuk menata umat, memberi kajian umat, itu kan perintah. Jadi kula panjenengan, diri panjenengan agar mengerti sebenarnya perintah gimana nanti. Saya jelaskan. Nanti yang sudah menekan diri, saya jelaskan yang nama sebenarnya perintah. Itu nanti.
Jadi maka di rukun Islam itu ada rukun Islam 5 rukun kan wajib. Tapi menurut syariat, kenapa yang satu haji kok bagi yang mampu? Lah itu kan nggak masuk akal. Lah sampai tak kenalkan kakek kan bisa melaksanakan semua. Itu harus wajib, harus dilalui semua, harus dilaksanakan semua. Kan saya jelaskan saja berulang-ulang kali. Jadi saya ini kan disuruh memegang teguh apa disamakan dengan Islam, terutama apa Pancasila 5 dasar. Terus lalu saya disuruh memegang ilmu Jawa, adanya Pandhawa 5. Lah itu 5-5-nya kan memegang teguh pusaka jimat Kalimasada. Lah jimat Kalimasada itu ya ada 5. Bukan kok jimat Kalimasada itu syahadat, bukan. Kalimo, akai 5 sodo itu loh. Akai 5 dasar seperti 5 dasar Pancasila itu. Lah nanti disamakan di Islam yaitu pertama menurut di Pancasila ya pertama ada 5 dasar, ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu orang yang sudah mempunyai iman keyakinan berketuhanan. Apa? Ya itulah pegangan kebenaran pertama kalau di ilmu Jawa itu. Pusaka kebenaran. Di syahadat itu kalau di Islam syahadat. Lah kedua kemanusiaan itu. Lah terus kalau di Jawa memegang teguh apa? Kebaikan. Kalau di Islam adanya sholat lah, melaksanakan sholat kan termasuk baik. Itu perintah sholat, itulah kebaikan. Nah ketiganya kedamaian, harus rukun. Makanya ada kedamaian. Kalau di persatuan itu kalau di 5 dasar Pancasila. Lah terus kalau di Jawa kan kedamaian. Pegangan pusaka kedamaian yang rukun dengan siapapun. Di situ kalau di Islam ada perintah zakat. Lah zakat itu kan sudah termasuk apa? Enggak ada masalah apa-apa sih. Sudah rukun dia. Iki kata zakatane rek lah. Wis gak duwe iri dengki sih. Ten mriku zakat. Cara paweh ngekeki wis gak duwe gak mriku. Lah, 4 ada kejujuran. Nah itu ada perwakilan kalau di 5 dasar. Jujur, jadi perwakilan harus menyampaikan, harus jujur. Umpama kita ini kan termasuk dijadikan wakil dari Tuhan untuk harus jujur. Bilang A, ya bilang A. Jangan sampai A bilang B, itu kan nggak jujur. Ayo jujur dengan siapapun, jujur dengan siapapun, bahwa jujur dengan Tuhan, jujur dengan diri sendiri. Adanya apa di Islam? Adanya perintah puasa. Nah, puasa kan harus dijujur. Mana itu? Puasa harus jujur. Terakhir apa? Melaksanakan ibadah haji. Nah itu katanya bagi yang mampu. Haji itu termasuk keadilan bagi sosial seluruh rakyat lah. Laksana keadilan itu kalau di Jawa peganglah keadilan juga sama, harus adil. Nah itu kalau di Islam kan menaikkan haji, ibadah haji, adil haji. Jadi sudah terakhir, jadi bijaksana. Kalau sudah orang adil, jelas sudah bijaksana. Iya, bijaksana. Mengerti orang bijaksana itu.
Setidaknya di situ orang mengerti, sudah paham. Beda dengan orang yang pintar, sudah mengerti. Mengerti. Mengerti segalanya nanti. Sudah mengetahui apa sih? Lah itu sampean sudah menyaksikan, mengerti. Sampean perilaku sudah pilah-pilah, sudah adil, bisa merasakan adil itu. Jadi sudah mengetahui haji, hak mengetahui yang sebenarnya haji itu, yang mengetahui yang sebenarnya yang Anda cari itu, hak itu haji. Oh iya, sudah mengetahui yang haji yang sebenarnya yang paling haji di dunia siapa? Ya, yang maha kuasa, yang paling benar, yang mempunyai kebenaran itu haji. Semua bisa kalian semua. Itulah sampean nanti. Sudah berulang-ulang haji. Sampean hakikat nanti sudah mengetahui. Itulah sempurna nanti. Terakhir. Itulah inti dari wejangan. Jika panjenengan berminat, monggo di kesempatan waktu kula panjenengan masih kei peluang waktu hidup, silahkan, ayo, mumpung ada yang mengantar ngono. Iya, aku rela sampean mengantar panjenengan sedaya. Wong Gusti Rasul dulu saja ada yang mengantar. Mau sampean kerengkel-keredil ya gak iso lah, gak ada yang mengantar. 1001 ada yang bisa. Itu ada yang bisa mengetahui 1001. Ya, yang masuk di sini saja yang minat aja kalau saya bandingkan kok 1001 memang nggak gampang. Memang kemudian syarat kan bilangnya nang surga Allah Ta'ala kan naik. Kepinruh langit Gusti Allah dia nggak naik. Bisa dipendekkan sak pendek-pendek langit Allah Ta'ala. Sampai di diri kula lambing ada langit-langit Allah. Saya tunjukkan nanti. Allah Ta'ala hidup meliputi jumeneng di langit dimanapun ada, di sana-sana ada hidup Allah itu. Tidak berubah, tidak kemana-mana Tuhan itu. Di mana-mana ada. Hanya satu Esa Ahad meliputi itu yang sebenarnya. Harus kalian itu monggo, mumpung ada kesempatan waktu untuk menggali jati diri, untuk mengetahui zat Tuhan kula lan panjenengan, untuk mengetahui napa sang kekasih, sang mursyid sejati nanti itulah yang teman abadi kula lan panjenengan selalu mengarahkan kula lan panjenengan wis kenal. Iya, kamu kalau enggak salah ya diarahkan, bisa omong-omongan nanti. Jika diri panjenengan sudah dikenal, bisa dialog omong-omongan. Iya, soalnya apa ya, kan sudah perintah mudun, sampean dikenal kan diperintah nanti. Iya, perintahnya nanti nggak sama, setiap insan nanti hasilnya nggak sama, tapi yang sampean tuju itu sama nanti. Yang sampean tuju notok itu yang tuju sama nanti. Sampean diperintah itu nggak sama perintahnya. Nggak seperti saya ini nggak ada. Ada kan makrifat nafsi banyak. Satu mengetahui ya nanti dia diperintah juga, tapi kan perintahnya nggak semua untuk menyampaikan. Ya tetap ada perintah. Perintahnya ya nanti menurut masing-masing gustinya yang perintah gimana nanti. Itu harus tahu. Iya, hak itu. Itulah inti dari wejangan Jawa. Nanti inti dari asyhadu alla ilaha illallah, panjenengan ucapkan 2 kalimat syahadat. Saya kenalkan kalimat syahadat hakikat 2 kalimat syahadat tauhid, 2 kalimat syahadat tunggal itu namanya. Jadi disatukan dengan diri kula lan panjenengan itu semua.
Agar apa? Mengetahui yang kamu cari. Ya kalau nggak ada yang ngantarin, nggak tahu. Ayo, harus sekarang diri panjenengan harus yakin bahwa Allah itu hidup bersama kita. Terus di mana nanti yang kamu yakin itu, yang kamu hirup itu, terus di mana, dari mana? Nanti saya arahkan di situ. Nah, menurut wejangan Jawa itu lah. Nanti kalau sampean sudah menyaksikan diri sampean itu sudah yakin itu bahwa saya tunjukkan sama sudah yakin itu, nanti saya terakhir saya kumandangkan saya bersaksi mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, yang sebenarnya saya kenalkan di sudah jabarkan. Itulah inti dari wejangan dan baiatan Islam, wejangan Jawa dan baiatan Islam pemirsa. Terus di situ bila ada keterangan ucap kata-kata, bila ada kesalahan ya saya mohon maaf yang sebenarnya. Ya mudah-mudahan ada manfaat dan guna bagi semua saudaraku semua yang ada di Facebook terutama, baik pria dan wanita. Monggo silakan hadir di sini. Saya tunggu, saya hargai, nanti saya sambut dengan baik kalian semua. Ya, mohon maaf. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.